Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang flowchart. Flowchart ini adalah langkah kedua yang harus kalian lakukan setelah menganalisis tujuan pembelajaran, menganalisis materi, identifikasi karakteristik peserta didik, dan juga yang paling penting setelah melakukan analisis kebutuhan. Jadi setelah kalian sudah menentukan apa tujuan pembelajaran yang kalian pilih atau masalah apa yang ingin kalian selesaikan dengan menggunakan pembelajaran berbasis komputer, maka langkah keduanya kalian harus membuat yang namanya flowchart atau bagan alur. Jadi alur berpikir dari suatu program, nah berisinya simbol-simbol grafik ya. Nah ini menunjukkan arah kerja dari program kalian tersebut. Nah, jadi flowchart ini isinya berupa simbol-simbol dan setiap simbol itu berbentuk geometri ya, ada lingkaran, segi empat, dan sebagainya. Nah, simbol-simbol ini semuanya ada maknanya, tidak boleh sembarang menggunakannya. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara membuat flowchartnya. Nah, flowchart yang akan dibahas kali ini adalah flowchart dengan model pembelajaran drill, yaitu yang isinya latihan, pokoknya berlatihan dengan soal-soal. Kemudian ada yang berbentuk games, yaitu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan, dan kemudian berbentuk tutorial. Nah, jadi tutorial itu materi yang disajikan secara lebih lengkap dan terstruktur. Nah, ada satu lagi yaitu simulasi. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, simbol itu ya. Nah, ada yang namanya simbol-simbol flowchart. Jadi kalau simbolnya seperti ini, sorry ada background. Jadi kalau simbol seperti ini isinya kumpulan dokumen-dokumen yang akan dipresentasikan. Kalau simbol seperti ini adalah kumpulan alternatif pengerjaan antara iya atau tidak gitu ya. Kalau iya berarti lanjut, kalau tidak berarti apa. Kemudian persegi panjang atau persegi itu sebuah proses pengerjaan. Jadi di dalamnya ada proses pengerjaan dan bentuk apa nih? Jajar genjang. Input atau output dari hasil suatu proses data. Nah, jadi misalnya dari hasil main game biasanya ada hasil itu menggunakan jajar genjang. Ini sebagian kecil dari simbol-simbol flowchart. Banyak lagi simbol-simbol yang lainnya bisa kalian eksplor sendiri. Nah, ada beberapa model pembelajaran dengan berbasis komputer ya. Ada yang namanya simulasi, ya, ada yang namanya simulasi. Jadi simulasi ini untuk materi-materi yang banyak menampilkan proses ya, mekanisme, alur yang perlu visualisasi dengan animasi atau dengan video. Contohnya, bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, itu bisa disimulasikan dengan menggunakan pembelajaran berbasis komputer. Banyak yang lainnya. Misalnya contoh bagaimana cara kerja jantung, misalnya seperti itu ya. Yang sulit diteliti dengan secara langsung. Nah, sehingga harus menggunakan yang namanya bantuan dari komputer. Nah, itu simulasi. Yang kedua yaitu ada yang namanya tutorial, model pembelajaran tutorial. Ini disajikan secara lebih lengkap dan terstruktur. Banyak sekali sudah kita lihat sering di YouTube itu tutorial-tutorial. Nah, itu salah satu bentuk pembelajaran berbasis komputer dengan model tutorial. Jadi lebih terstruktur dia ya. Misalnya nih, kalian ingin membuat pembelajaran berbasis komputer berupa multimedia dengan tema misalnya ingin membuat cara membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan flash, maka isinya ya tutorial yang pertama misalnya cara membuat cover, cara membuat
halaman menu, cara membuat judul, cara membuat latihan itu lebih ke cara-cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Kemudian ada model pembelajaran yang ketiga yaitu drill. Nah, jadi drill ini isinya soal semua. Jadi anak-anak belajar menggunakan soal-soal latihan ya sebagai bagian dari penguasaan materi pelajaran. Contohnya banyak sekali di aplikasi-aplikasi di Play Store bisa kalian download. Misalnya kalian ingin belajar bahasa Inggris, banyak itu yang drill-drillnya, atau ingin mengerjakan soal-soal TPA, tes potensi akademik, itu juga banyak isinya yang berupa soal-soal. Nah, kemudian games. Nah, materinya dikemas dalam bentuk permainan. Nah, kita lihat satu-satu. Simulasi, karakteristiknya seperti apa? Jadi dia bersifat proses bekerjanya sesuatu, cara menggunakan sesuatu, dia bersifat eksperimen, berurutan ya, dan sangat kalau dalam taksonomi Bloom dia bisa menimbulkan atau ya sampai di tahap yang namanya analisis, sintesis, dan aplikasi. Kemudian ini juga bisa dievaluasi dalam bentuk praktek dan pengamatan. Nah, bagaimana skrip dari model simulasi itu? Jadi, jika kalian membuat suatu pembelajaran berbasis komputer dengan model simulasi, maka harus ada pendahuluannya berupa judul materinya, siapa yang membuatnya, gitu ya. Kemudian ada pokok materi. Nah, di pokok materi apa yang kalian sajikan masih berbentuk teks. Kemudian ada repetition icon, jadi ada pengulangan. Kalau anak-anak ingin mengulang lagi, bisa pencet tombol itu. Kemudian ilustrasi. Nah, di dalam ilustrasi inilah ditampilkan proses-proses atau mekanisme dari materi yang kalian dipelajari tersebut. Misalnya di sana ditampilkan yang kata Ibu tadi, proses terjadinya hujan itu seperti apa gitu ya. Nah, di ilustrasi itu misalnya dengan video atau dengan animasi. Kemudian ada evaluasi secara terpisah. Jadi evaluasinya terdiri dari menu sendiri gitu. Nah, kemudian namanya model drill. Nah, itu tadi bilang model drill itu isinya latihan-latihan semua ya. Latihan. Nah, karakteristiknya seperti apa? Jadi dia tidak banyak uraian, bahkan bisa dikatakan tidak ada uraian ya. Bersifatnya untuk pretest. Jadi dan materi yang sifatnya dasar atau prasyarat itu bisa digunakan untuk drill. Fokus aspek dalam drill ini yaitu fokusnya kognitif ya, berbeda sama simulasi tadi, dia fokusnya ke aplikatif, sintesis, dan evaluasi, sedangkan untuk model drill dia ke kognitif atau dari sisi pengetahuannya saja, karena hanya mengerjakan soal-soal. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam model drill itu, yang pertama, penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal. Nah, siswa mengerjakan soal, program merekam semua aktivitas soal, mengevaluasi, dan kemudian memberi umpan balik. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kalian membuka suatu program yang menggunakan model drill, gitu kalian open, gitu kalian buka, kemudian kalian kerjakan soal-soalnya. Setelah kalian kerjakan soalnya, nanti ada umpan balik. Kalian tahu skor kalian berapa, nanti ada respon, silakan ulangi lagi, atau selamat Anda berhasil, seperti itu ya. Nah, kemudian fitur-fitur dalam model drill itu sendiri ada deteksi benar salah. Jadi kita tahu kita benarnya berapa, salahnya berapa. Adanya respon terhadap jawaban kita. Ada icon pengulangan, jadi silakan ulangi lagi. Jika ingin mengulangi lagi, tekan tombol di bawah ini. Nah, kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian evaluasi yang terpisah, ada deteksi waktu. Jadi ada beberapa model drill yang menggunakan waktu. Jadi kalau misalnya mengerjakan lewat dari waktu itu dianggap tidak menjawab gitu ya. Itu deteksi waktu. Kemudian ada grafik pencapaian skor. Jadi misalnya di program itu ada 3 latihan gitu. Latihan 1, latihan 2, latihan 3. Nah, nanti ditampilkan nih jika kalian sudah mengerjakan 3 latihan itu, nanti ditampilkan apakah grafik kalian meningkat atau menurun. Seperti itu ya.
model drill. Kemudian kita ke bahas bagaimana bentuk-bentuk flowchart-nya. Nah, tadi kan baru teorinya, sekarang flowchart-nya. Nah, inilah flowchart ya. Kumpul alur bagan yang berisi simbol-simbol, simbol-simbolnya bentuk geometri. Kemudian star tuh bentuknya lingkaran, star dan close itu sama. Ini model drill. Jadi yang pertama awalnya star kita buka. Kemudian ada halaman judul, judulnya apa, title page-nya apa. Kemudian ada direction, petunjuk menjalankan program itu seperti apa. Ada menu. Nah, di menu ini ada yang namanya jajar genjang nih ya. Jadi di sini ada pilihan. Kita mau lanjut, kita masuk kontennya, kita keluar, kita close. Gitu ya. Jadi di sini ada proses pemilihan siswanya. Simbolnya seperti ini. Kemudian kalau kita iya berarti kita ke konten. Nah, di konten itu yang namanya drill tadi pertanyaan-pertanyaan. Kita jawab pertanyaan 1 sampai terakhir atau sampai level terakhir. Semua kita jawabkan. Kemudian nanti ditampilkan nih sejauh mana sih skor kita, sebagus apa sih sejauh skor kita. Misalnya skor kita masih sedikit, berarti kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah, dikoreksi. Kemudian jawaban kita masih nggak bagus nih. Ada yang namanya remedial. Ya, ini yang bagus. Ya udah kita lanjut ke level berikutnya. Nah, itulah alur berpikirnya ya. Kebayang programnya seperti apa. Itulah fungsi dari flowchart. Kemudian model tutorial. Tutorial, udah tahu bagaimana pendahuluan dari model tutorial. Jadi di model tutorial itu di dalamnya harus ada yang namanya identitas mata pelajarannya, identitas programmernya atau yang mengembangkan, judul pokok materinya, dan petunjuk penggunaannya. Jadi petunjuknya itu semua ya dicantumkan seperti misalnya icon warna merah ini fungsinya untuk apa, icon ini fungsinya untuk apa gitu ya, semuanya dijelaskan. Kemudian ada pokok materi, ada berbentuk uraian atau evaluasi. Nah, keduanya harus seimbang nih. Nah, soalnya biasanya bentuknya pilihan ganda. Fitur-fiturnya seperti apa kalau model tutorial? Sama seperti drill ya, harus ada respon, balikan, harus ada deteksi jawaban benar salah, bisa melihat hasil dan bisa mengulang. Ya, mengulang. Kemudian ini adalah contoh dari flowchart model tutorial. Jadi kita klik start nih. Kita masuk ke menu. Di menu ada 3 pilihan nih. Mau ke tentang programnya, tujuan programnya, petunjuk. Nah, nanti di sini kita ada materi. Nah, materi ini kita bisa memilih mau materi 1, 2, 3. Nah, bisa milih kita nih mau materi yang mana. Kemudian ada hasil. Nah, kalau misalnya dari hasil latihan ini kita mau ngulang materi, boleh. Kita ngulang materi lagi, klik aja menunya, menu home-nya gitu ya, materi. Kemudian exit. Nah, ini sama bentuknya ya. Kemudian model games. Ya, kalau kalian kemarin ikut pameran yang kita adakan, yang Prodi PTI adakan, kakak tingkat kalian adakan, itu banyak sekali yang mendesain, mengembangkan pembelajaran berbasis komputer dengan model games ya. Salah satunya ada yang untuk anak TK, pengenalan angka, huruf, bentuk ya dan sebagainya. Dia menggunakan yang namanya game edukasi. Nah, jadi apa saja yang harus ada dalam model games kalau kalian ingin mengembangkan sesuatu pembelajaran berbasis komputer dengan model games. Jadi karakteristiknya mencari dan menemukan jawaban sendiri. Jadi dalam situ nggak ada materi. Berisi prosedur serta aturan permainan. Jadi harus dijelaskan aturan permainannya seperti apa. Dan dia berfokus pada aspek analisis, evaluasi, dan juga bisa memacu kemampuan berpikir kritis.
Nah, pokok materinya disajikan dalam bentuk permainan. Permainan ini banyak, bisa dalam bentuk kuis. Kalau di Flash itu di kuis, drag and drop, puzzle, ular tangga, monopoli, itu banyak bentuk-bentuk yang bisa dikemas dalam bentuk permainan. Ular tangga bagaimana? Bisa jadi game edukasi. Jadi setiap dia menjalankan dadunya, kemudian mendapat angka, dan ia maju beberapa langkah, maka ketika dia maju beberapa langkah, masuk di kotak nomor 3, maka nanti akan keluar pertanyaan. Gitu. Keluar pertanyaan dari kelompok kotak nomor 3 gitu. Dan dia harus berhasil jawab. Kalau dia tidak berhasil jawab, maka mundur lagi ke kotak sebelumnya. Nah, itu bisa didesain seperti itu dengan Flash. Ada pengulangan permainan, adanya tokoh pengganti. Jadi biasanya di games itu kita berperan sebagai kartun atau sebagai tokoh yang dimuat dalam games tersebut. Misalnya namanya siapa gitu. Ada reward hadiahnya ya. Biasanya kan ada ngumpulin koin kalau kalian main games-games kan begitu. Kemudian ada evaluasi di akhir permainan. Flowchartnya seperti apa? Ini dia. Nah, flowchartnya sama, seperti hampir mirip dengan yang tutorial. Jadi kita start, pilihan, kita memilih nih mau game 1, game 2, atau game 3. Maunya mau level 1, level 2, level 3 gitu. Kita memutuskan game, kemudian exit. Udah sekian. Terima kasih. Kita lanjut diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada suara apa?